Anda melakukan kebaikan pada orang yang lebih susah, Anda sementara melakukan kebaikan bagi dirimu sendiri. Saya akan mulai dari begini. Beberapa hari yang lalu, di hari Jumat malam itu kita mengalami kejadian. Sebagian besar Anda sudah mengerti kejadian ini, tapi saya ingin mengulang kembali karena saya melihat ada beberapa poin-poin yang mungkin Tuhan berbicara lewat kejadian tersebut. Saya ingin mengambil beberapa value yang positif ya dari peristiwa itu. Tapi saya cerita juga kepada Anda mungkin karena Anda nggak tahu apa sih yang disampaikan Pak Samuel ini apa. Gini saudara, di hari Jumat malam itu Ayub dan Tri. Ya, Tri ini adalah guru PAUD atau penanggung jawab PAUD dari generasi emas. Kalau Anda yang di rumah tidak mengerti, kalau mereka biasa di rumah singgah panggilnya Bunda Tri. Dan dia merupakan anak binaan kita, saudara. Anak binaan dari SMP dia. Dibina dalam pelayanan generasi emas, lalu puji Tuhan sekolah, bisa kuliah, ambil pendidikan PAUD di UGRIS. Dia berkomitmen untuk melayani di yayasan. Wah, saya suka sekali ya. Anak yang mengalami banyak hal, mengalami kasih karunia Tuhan, dia berkomitmen untuk ikut bersama-sama terlibat dalam pergerakan generasi emas sebagai tenaga pendidikan. Karena generasi emas juga punya visi pendidikan, mencerdaskan bangsa. Dimulai dari Golden Age, usia anak, yaitu kita kenal dengan pendidikan PAUD. Bunda Tri ini bersama dengan Meme juga salah satu anak binaan kita yang lagi kuliah di UGRIS juga, disupport oleh Bu Endri yang memang bagian lapangan untuk membuat PAUD. Dan PAUD itu berjalan luar biasa, perkembangannya luar biasa. Hari Jumat itu, Tri dan suaminya juga anak binaan kita, tadinya Ayub, mengendarai mobil pulang dari tempat ini. Ya. Pulang, lalu ke bawah, lalu tiba-tiba, mobilnya terbakar. Ya. Mobilnya terbakar, lalu kita semua luar biasa sibuk di malam itu. Saya yang mau ke Salatiga, tidak jadi ke Salatiga karena diberikan kabar bahwa ada kejadian ini begini. Saya dan tim buruh sergap Tony dan Joni CS itu segera berbalik pulang ke kota Semarang, lalu melihat, kebakaran sudah ramai di bawah, lalu kita ketemu dengan masyarakat untuk menjelaskan, polisi juga datang untuk menjelaskan bla 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 dan segala macam seperti itu ya. Lalu saya ditunjukin CCTV oleh warga yang kebetulan lokasi rumahnya itu pas di depan kecelakaan itu. Saya lihat CCTV yang durasi 2 atau 3 menit ini. Saya melihatnya, lalu saya perhatikan, mungkin Anda melihat juga ya peristiwa itu. Lalu kita lihat, saudara, ini itu kayak kalau Anda melihat film-film itu, Anda melihat film-film Hollywood, itu persis, langsung, memang kayak seperti itu kejadiannya. Itu ada berapa kali terdengar kata tetangga itu ledakan, dung, berapa kali, saudara. Nah, saya melihat ini, itu kan peristiwa cepat sekali, gitu. Terus ada 2 manusia itu keluar lari. Ya itu Ayub dan Tri itu lari. Nah yang saya kaget kalau saya melihat saya ini ya, belum lagi kata teman-teman yang melihat video itu, wah itu bersyukur puji Tuhan. Kalau selamat sudah. Selamatnya pun lukanya ya kecil, cuma kayak digigit nyamuk atau enggak lah, kebakar sedikit lah ya. Tetapi kalau Anda lihat itu beruntung, katakan amin saudara. Ini, saudara, dalam kasus-kasus sedemikian, ya, ya mungkin orang bilang, maaf ya, oh itu kan mobil lama lah, wajar. Loh, beberapa bulan sebelumnya tetangga kita, maaf nih, tetangga kita itu mobil baru, BMW, kebakar, bukan lagi jalan, lagi di garasi. Lagi dipanasin kebakar, saudara. Peristiwa-peristiwa ini kan kita juga mau bilang gimana gitu ya, saudara. Orang lagi baik-baik, ini mobil baik, ini mobil bagus, itu terkenal dengan keamanan dan kenyamanannya, saudara. Kebakar, itu juga kebakar, podo-podo kebakar. Tidak peduli mobil api, tidak peduli mobil mewah. Benar nggak, saudara? Artinya, artinya kebakaran dalam tanda petik ini, peristiwa ini bisa menimpa siapa saja. Mau Anda punya mobil bagus, mau Anda punya mobil mewah, saudara. Ya memang ada variabel yang lain, tapi saya nggak bahas itulah. Saya cuma mengambil satu peristiwa. Nah, di hari yang sama, saudara, kakak saya itu mengunggah unggahan di Facebook lah gitu, unggahan gambar, karena dia melayani hari Jumat itu, hari Kamis sebelumnya di Johar. Lalu dia melayani ada anak-anak kita itu, lalu dia memberikan caption yang saya tertarik melihat itu, yang menuliskan begini: berbahagialah orang yang memperhatikan
orang lemah. Maka Tuhan meluputkan mereka pada waktu hari malam. Jadi saya mau unggah di Facebook, saya juga nggak enak ya. Jadi saya nggak unggah. Dua peristiwa ini saya coba tarik satu benang merah, lalu inilah yang akan saya bagikan kepada saudara pagi hari ini. Jadi peristiwa ini, Tuhan bukan hanya bicara kepada Ayub dan Tri, tapi kepada kita semua juga, katakan amin. Ada message, ada pesan yang besar saya kira, lewat peristiwa ini. Nah coba kita akan belajar bersama-sama, saudara. Bahwa ada nih, mobil bagus kebakar. Ada mobil yang mungkin sudah lama juga kebakar. Kalau mobil lama kebakar, orang punya analisa kan, ya wajar itu mobil lama, mungkin gitu. Dia mungkin konslet atau apalah, wajar. Tapi ini mobil bagus, bisa juga kebakar. Ada orang berkata begini, wajar dia sukses. Oh dia sekolah tinggi, dia hebat pendidikannya, wajar dia kaya. Tapi ada banyak juga orang yang hebat pendidikan. Ada banyak juga orang yang secara kualitas gitu. Kita bisa ngukur nih secara rasional. Oh ini orang ini pasti, dia hebat nantinya. Ternyata biasa-biasa juga. Biasa-biasa aja. Tapi ada orang yang biasa-biasa, tingkat pendidikannya mungkin nggak hebat. Dia bukan dari keluarga bangsawan, dia bukan dari keturunan orang-orang kaya dunia. Tapi kok dia bisa naik ke atas gitu. Dia bukan dari, misal katakan ada orang berkata nih, kayak semacam saya nih, saya keturunan ketiga, opa saya pendeta. Ya, kamu jadi pendeta. Wah, dipakai Tuhan. Oke. Tapi saya punya teman, saudara. Tidak ada kait-mengait dengan pendeta. Dia dari keluarga suhu malah gitu, saudara. Persuhuan gitu. Bisa jadi pendeta, dipakai Tuhan luar biasa. Nah, saya mau bilang begini bahwa kadang-kadang analisa kita dalam konsep dunia sekuler atau kata dari pengkhotbah yang akan kita baca sebagai ayat tema kita, yang ada di bawah matahari ini, itu tidak tergantung sebenarnya dari hal yang sudah dikonsepkan manusia. Oh, 7 langkah menjadi sukses, 6 langkah menjadi kaya, misalnya kata begitu. Atau kalau dalam hamba Tuhan, 10 prinsip menjadi pendeta yang berhasil. Pingin gereja yang punya jemaatnya mega church sampai 10.000, ikuti 3 langkah ini. Gitu. Kita punya konsep-konsep metode yang sudah mungkin kita belajar dari satu analisa secara akademis ya kita, tapi ada hal-hal yang sebenarnya melampaui itu yang kita nggak bisa, saudara bilang, oh kalau kamu begini jadinya begini, nggak bisa. Bahwa ada invisible hand, ada satu tangan yang tidak terlihat, ada faktor X gitu loh. Dalam dunia ekonomi modern, dalam pendidikan ekonomi modern di fakultas-fakultas ternama, mereka itu ada khusus pelajaran tentang ekonomi, yaitu invisible hand. Jadi, walaupun Anda sudah buat bisnis plan yang baik, Anda sudah merancang satu, misalnya kata gue pengen bangun usaha nih, atau bangun sistem ekonomi dalam membuat satu perintisan perusahaan PT atau apalah itu. Di ujungnya nanti ditentukan oleh faktor X gitu. Ditentukan oleh satu tangan yang tidak terlihat. Satu ketika Sandiaga Uno yang jadi menteri ini, yang beroposisi pada waktu lalu, dia diwawancarai nih dalam satu tayangan, kalau nggak salah di Mata Najwa. Saya nonton itu peristiwa itu soalnya tahun 2011 atau 2000 sebelumnya itu. Nah ada 3 orang itu yang dipanggil. Ada Sandiaga, ada satu ketua partai yang akhirnya masuk KPK, saudara tuh masih muda, lalu ada satu lagi yang sekarang jadi gubernur DKI. Karena waktu itu mereka usianya 40-an, dipanggil. Orang yang berusia 40-an tapi ada di the top. Gitu. Kalau gubernur DKI Anies Baswedan waktu itu dia konsen di pendidikan, dia orang yang cemerlang banget dalam dunia pendidikan. Yang kedua, ini ketua partai Demokrat. Gitu. Masih muda, usia 40. Yang ketiga Sandiaga. Nah ditanya begini sama Najwan. Ini akan jadi benang merah kita untuk belajar Alkitab. Begini. Kalian kok bisa jadi orang hebat ya di usia 40? Padahal ada istilah life begin 40. Usia itu baru dimulai, hidup manusia itu dimulai dari usia 40 tahun. Nah kamu baru mulai hidup tapi kok udah di atas, hebat banget kalian. Apa rahasianya? Satu-satu menjawab. Ada yang juga bla 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 bla. Dan juga tidak. Saya tertarik dengan jawaban Sandiaga. Anda bisa search di Google, mungkin masih ada kali, di YouTube masih ada kali ya. Dia bilang begini. Najwa, saya 98, 90 itu Krismon, saya juga habis usaha saya segala macam. 2000 dan 2001, 2002 aneh. Tiba-tiba saya naik. Ada orang-orang yang tiba-tiba bantu saya, dibilang gitu, dan saya naik. Nah,
Kalau Anda tanya, apa yang membuat saya sukses? Saya juga bingung jawabnya. Kira-kira begitu ya. Nggak tepat banget ini saya ngomong ini, tapi kira-kira begitu. Karena ini bukan dari usaha saya. Ada tangan-tangan yang tidak terlihat, yang seolah-olah membantu saya. Itu invisible hand. Itu perkataan Sandiaga Uno. Waktu dia ngomong, saudara, itu di hati saya ini, di hati saya, ada sesuatu yang kayak, gitu. Harusnya yang ngomong ini umat Tuhan. Harusnya yang ngomong itu orang percaya. Harusnya yang ngomong ini pendeta, kira-kira gitu. Bahwa nih di bawah matahari ini, Anda sudah berupaya apapun, ada invisible hand. Ada tangan yang besar, yaitu tangan Tuhan yang menentukan, saudara, hidup Anda mau kemana. Katakan amin. Nah, ini harus kita sampaikan. Kalau enggak, rancu nih orang dunia. Rancu, kita cek, ada orang sudah berusaha banget, tapi koneksinya dengan alam yang di atas matahari. Kita kan bilang di bawah matahari. Di atas matahari itu yang menentukan. Kita capek, saudara, di bawah matahari melakukan segala daya upaya, tapi ujung-ujungnya zong, katanya gitu. Karena koneksinya dengan invisible hand itu nggak ada. Nah, tapi coba kita mulai dari sini dulu sebelum saya terlalu banyak ngomong lah. Kira-kira mungkin ngomong ayatnya mana? Nah, coba dulu buka dalam Pengkhotbah 9 ayat 11 sampai 12. Saudara, kita mulai dari satu ide berpikir dari pengkhotbah. Siapa ini yang nulis pengkhotbah? Adalah orang yang pinter banget. Dia Salomo. Nggak ada di dunia ini yang diberikan hikmat, kecerdasan, analisa berpikir itu kayak Salomo. Nggak ada. Nah, dia catat kitab pengkhotbah. Nah, ini orang terpintar di dunia. Kalah Einstein mungkin. Kalah semua orang-orang yang hebat. Apa yang dia katakan? Coba mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Nah, anggap bahwa aneh dibilang gitu. Ini kitab pengkhotbah begini, kalau Anda belajar teks dari belajar biblical teologi gitu. Kitab pengkhotbah itu kitab ditulis oleh Salomo dalam secara manusiawi. Salomo dalam apa ya? Dia kayak orang hopeless gitu. Di masa yang jadi dia melihat memandang situasi dari sudut pandang manusiawi banget. Itu kitab pengkhotbah. Beda dengan kitab Amsal. Kitab pengkhotbah itu kira-kira begitulah. Jadi di latar belakangi dari seorang yang udahlah dalam pengkhotbah ya Salomo yang lagi down banget ya, itu Salomo. Nah, dia catat, tapi walaupun demikian masih menyisakan kecerdasan yang tinggi. Analisa dia itu masih tajam. Dia menganalisa begini nih, di bawah matahari ya, dia dapati ini satu peristiwa. Di bawah matahari bahwa ada orang-orang yang cerdas, yang pintar, yang hebat. Tetapi di ujungnya yang menentukan itu adalah apa, saudara? Nasib. Salomo lagi bicara tentang nasib ini. Nasib ternyata, saudara, yang menentukan tuh nasib manusia. Udah deh. Nah, itu kan orang. Jadi kalau Anda lihat, nanggap ya. Nanggap nih, dalam kondisi itu tuh Salomo lagi ngomong nih. Lalu ada orang-orang yang malas berpikir, ya udahlah. Kalau nasib, ya wes ora usah kerja. Mangan-mangan, turu-turu, ya tiba-tiba ada bidadari teko, kata dia gitu. Itu kuntilanak yang teko, bukan bidadari. Kita nggak bicara itu dari sudut pandang itu, kita paham lah ya bahwa bekerja itu penting. Kita paham itu. Bahwa kecerdasan itu penting, itu kita paham. Nah, kita lagi bicara the next level yang di atasnya itu. Kita bicara itu. Kita udah nggak bicara lagi, lu ya harus kerja. Iya, kita tahu itu. Harus kerja, Pak. Amsal juga menuliskan orang yang nggak kerja nggak bakalan makan, nggak boleh dikasih makan. Bukan nggak bakalan makan, jangan dikasih makan tuh. Nggak boleh. Anda kasih makan orang yang nggak kerja, sama aja. Anda lagi pelihara monster dalam hidupnya dia, yang akan makan dia nantinya gitu loh. Jadi Anda kasih makan, bukan kasih makan dianya orang yang nggak kerja. Anda lagi memberi makan monster dalam hidupnya dia. Yang satu ketika akan makan dia nantinya. Lo tegel apa enggak? Jangan kasih dia makanan kalau dia nggak kerja. Kasih dia kerjaan. Baru dia makan sendiri gitu loh. Monsternya mati dalam hidupnya dia. Nah, kita paham itu udah nggak usah diperdebatkan. Jadi nggak usah bilang, yuk generasi emas Pak Samuel itu, wah berarti cuma nasib. Enggak gini. Kita paham bekerja keras. Kita paham semuanya itu dari keringat kita.
Orang generasi emas kalau pelayanan gila, saudara tuh. Kita pelayanan 24 jam di sini, Pak. Gitu. Siap pokoknya semua dari pagi sampai malam, itu semua kita kerjakan. Yang nggak bisa dikerjakan oleh pemerintah kota, kita kerjakan sisan. Yang nggak bisa dikerjakan, kita kerjakan di sini. Nah, kalau udah bicara kayak begitu, udah nggak usah bicara itu. Karena kita paham itu. Nah, sekarang kita bicara level di atas itu. Karena di bawah matahari ini, kata si Salomo adalah ada yang aneh gitu. Ada sesuatu yang aneh. Makanya dia simpulkan ini bahwa ternyata sudah bekerja. Sudah cakap dalam pekerjaan. Cerdas, pintar. Tapi kemenangan ujung-ujungnya bukan kepada mereka. Tapi ditentukan oleh nasib seseorang. Ada tuh nasib ternyata. Nah, banyak orang-orang Kristen yang rasionalis. Yang mengandalkan rasio. Nggak percaya kayak beginian. Allah. Aneh kamu mendowngrade, turunkan nilaimu gitu. Menjadi kayak orang-orang dunia yang hanya percaya kerja keras. Padahal Alkitab berkata apa, saudara? Ada orang bekerja keras dari pagi sampai jauh malam. Tapi dia makan roti dengan susah payah, dapat. Di sisi yang lain, ada orang di blessing dan diberikan berkat oleh Tuhan. Pada waktu dia tidur. Hati-hati juga belajar konteksnya. Oh, berarti tidur-tidur enggak. Ini kalau Anda belajar ini metafor sastranya orang orang Yahudi, dia nggak usah bahas tentang bekerja karena sudah ada di frasa yang sebelumnya. Ada orang bekerja jauh malam dari pagi sampai jauh malam, ada orang tidur. Bukan orang bekerja dilawankan dengan orang yang tidak bekerja cuma tidur tok, bukan. Jadi ayat itu begini nih, ada orang bekerja keras tapi tanpa blessing, dilawankan dengan orang bekerja keras dengan blessing. Itu maksudnya. Nah, orang yang bekerja keras dengan blessing of the Lord, pada waktu tidur dia, blessing itu turun dalam kehidupannya. Itu maksudnya. Katakan amin. Jadi bukan kita potong. Ada orang bekerja keras, ada anak Tuhan nggak kerja-kerja, dapat berkat dari Tuhan. Enggak kayak gitu. Perguso, enggak gitu. Enggak, jadi harus tahu ini cara menganalisa sesuatu. Jadi dilawankannya adalah orang bekerja keras tanpa Tuhan dan orang bekerja keras dengan mengandalkan Tuhan. Sama-sama istirahat waktu tidur karena capek kan. Wah, orang di luar Tuhan waktu dia tidur, stres dia sudah. Stresnya gimana besok, khawatir. Alkitab berkata apa? Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Nah, orang yang bekerja keras dengan Tuhan, dia dicintai Tuhan. Dia itu bekerja dengan cinta, Pak. Dia bekerja dan dia disantai. Orang kalau Anda bekerja dengan cinta, itu enteng semua bekerja. Percaya atau tidak? Orang kalau dengan cinta, jangankan pekerjaan, menghadapi makhluk pasanganmu aja itu. Kalau Anda mencintai, itu paling berat saudara dalam dunia ini. Ada seorang berkata begini, bos besar dalam perusahaan. Gua mimpin perusahaan sama gua mimpin bini gue. Lebih berat mimpin bini gue, kata gitu. Semua orang alami itu. Sampai satu ketika gini, kalau ada satu quote yang bijaksana banget itu, dalam tanda petik. Ada orang berkata, kalau saya punya banyak sekali masalah yang saya nggak bisa hadapi, saya ambil foto istri saya. Lalu saya berkata dalam hati saya, masalah, ini aja gue bisa atasi, apalagi masalah. Nah, itu Anda menang atas masalah, kayak gitu. Ada satu teman saya di luar ketawa dia. Kalau Joni nggak ngerti, jadi dia apa sih ngomongin apa sih? Joni Agung nggak ngerti mereka ngomongin apa tuh? Ini ngomongin apa? Yang ketawa dan senyum-senyum ngerti, apalagi yang di belakang sono ngerti ya. Benar Pak Samuel kata dia gitu. Nah, tapi Anda hadapi dengan cinta. Seberat itu masalah itu kan jadi enteng siang, itu bener gak? Ketawa-ketawa kita nih. Ya, waktu Anda pacaran lah, Anda antar cewekmu kemana-mana itu, gunung yang tinggi, lembah yang curam, yang laut tak terseberangi, bisa diseberangi kan? Orang tanya capek enggak? Enggak, kata gitu. Cinta itu. Makanya dikatakan orang yang dicintai Tuhan, waktu dia menerima cinta Tuhan dalam hidupnya, dia bekerja keras dari pagi sampai jauh malam. Bahkan dari pagi ketemu pagi, Pak. Itu hebat orang yang dicintai kalau bekerja.
itu gila kerja mereka, tapi bekerjanya dengan santai, bisa tidur dia kan gitu. Kan bisa tidur. Dalam Mazmur 127 itu dia bisa tidur, Pak. Dia bekerja sama dengan orang yang dari pagi sampai jauh malam. Tapi orang yang bekerja di luar Tuhan tanpa cinta, nggak bisa tidur dia. Tapi orang yang bekerja dengan cinta, baik dari pagi ketemu pagi, dia bisa tidur. Waktu dia tidur, Tuhan bilang sama malaikat, kasih dia berkah. Ngomong sebelah kiri, sebelah kanan, Tuhan kasih kamu berkah. Tenang, nggak usah stres gitu. Wajahmu jangan terlalu banyak berkerut lah, udahlah gitu loh. Lepaskan kerutan-kerutan itu, udah. Oh ya, wes tuh lain lagi ya. Nah, wes tuh raiso apa kata gitu. Ada botox. Tanam botox gitu. Operasi plastik tuh. Nah, ya, oke. Nah, kita kembali ke tadi. Bahwa saudara, bekerja keras kita paham itu. Tapi ada yang di atasnya itu, nasib ternyata. Sandiaga Uno paham itu, nasib ternyata. Ada faktor eksternal yang menentukan. Apa itu saudara? Nasib. Ngomong sebelah kiri, sebelah kanan, nasib. Iya, nasib. Aduh, gitu. Tapi itu kan faktual, bener gak? Coba Anda ngajarin orang, kamu kerja begini, ada orang stres, Pak. Karena dia nggak pernah diajarin tentang invisible hand. Jadi dia berkata begini, gue udah bekerja, gue udah ikutin semua kata-kata orang tua gue. Gue udah ikutin kata-kata guru gue ikutin, tapi kok hasilnya kayak begini? Dia ketemu orang kan kadang-kadang kita dihakimi kan, wah kamu kurang kerja keras apa gue kerja keras, jangan bilang gue malas, gue kerja keras, tapi kok kenapa begini? Nah itu kita kurang ngajarin tentang ini. Anda harus ngajarin supaya apa? Supaya kita temukan solusinya menurut Alkitab. Bahwa di nasib itu nanti Anda akan dapati ada nasib baik, ada nasib buruk. Ada itu ternyata itu. Anda sudah hebat, dapat. Malang itu kan begitu tadi. Yang kita statement firman Tuhan di awal tadi. Ada kondisi-kondisi. Ada banyak tuh yang bermain dalam kehidupan manusia. Ada banyak yang bermain di sana. Anda harus tajam melihat. Dan itulah firman Tuhan. Kita akan dibawa masuk lebih dalam lagi. Untuk kita bukan hanya menganalisa biblical, tapi juga menghidupi kebenaran ini. Ngomong sebelah kiri, sebelah kanan. Saya berdoa kamu lebih dicerahkan oleh Tuhan lagi. Ada satu ungkapan dunia, kalau saya sebut itu pameo lah ya. Ungkapan atau quote ini bagi saya pameo. Tahu pameo itu apa ya? Pameo itu apa ya? Majas ini ya. Kayak sindiran ya. Sindiran. Dia bilang begitu. Paling bawah itu orang malas. Orang malas kalah sama orang yang apa? Rajin. Usaha keras. Orang rajin kalah sama orang pinter. Orang pinter kalah sama yang cerdas. Cerdas itu kalah sama yang jenius. Jenius kalahnya sama orang bejo. itu pameo, itu bukan bagi saya pameo. Tapi itu ungkapan di masyarakat, itu ungkapan sosial di mana-mana Anda ketemukan. Kok bisa ada orang ngomong gitu? Itu ada kejadiannya, Pak. Banyak kejadian kayak gitu. Rupanya kayak ngono, tapi bojonya ayunya minta ampun. Saya kata gitu. Kok iso gitu loh. Dia nggak sekolah tinggi, tapi kok jadi bos. Di bawah dia sarjana, S2, S3 semua. Dianya nggak sekolah. Bisa nggak? Ada yang kayak begitu, Pak. Kan bingung kita ini. Itu kayak rantai makanan kehidupan. Kalau bagi saya itu kayak rantai makanan. Orang malas dimakan sama orang rajin gitu. Orang malas, nek kue malas dipangan kue sama orang rajin. Orang rajin dipangan sama orang pinter. Orang pinter dimakan sama orang cerdas. Orang cerdas dimakan sama orang jenius. Orang jenius dimakan sama orang bejo. Ya kan, coba lihat. Nah, makanya orang dunia yang ngerti ini, dia nggak ngerti kebenaran. Dia coba siasati itu. Orang yang tidak di dalam Tuhan dan tahu tentang konsep ini, dia coba kenapa ya? Kenapa? Oh, ada tuh yang namanya hoki. Ada yang namanya nasib baik. Oh, siasatnya gimana? Oh iya, rumah kalau ada pohon di depannya, itu menghalangi rezeki. Ya, kira-kira gitu. Potong gitu loh.
Makanya rumahmu itu jangan ada tusuk sate. Karena nggak bisa, itu nggak hoki. Nah, pindahlah dia. Tusuk satenya itu dibeli oleh generasi emas. Dibeli murah, kira-kira gitu. Rumahmu itu banyak angkernya. Harus diusir semuanya itu supaya rezekinya nggak umum. Pokoknya sejuk, katanya gitu. Ada lagi suruh macam-macam. Dikasih mantra, dikasih apa. Banyak siasatnya. Orang timur itu, China itu percaya tentang, apa tuh namanya itu? Hong Shui dan Feng Shui. Mereka pakai itu, ada hitungannya. Jadi orang Jawa pakai horoskop Jawa itu namanya apa tuh? Menurut primbon, gitu. Menurut primbon, gitu. Ada siasatnya. Oke, itu orang yang tidak tahu tuh. Nah, kita belajar di sini. Begini, saya ingin kasih Anda satu fakta. Fakta yang menarik itu 2 Tawari 18 ayat 33. Kita perlu baca nggak ya? Baca aja satu ayat, nanti habis itu saya jelaskan ya, untuk mempersingkat waktu. Baca aja satu ayat 33. 2 Tawari 18 ayat 33. Kita lihat dulu nih, ada yang cukup menegaskan tentang nasib itu. 2 Tawari 30. 18 ayat 33. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ini Raja Israel jahat nih, Raja Israel jahat. Ya. Terus berperang dengan Raja Yehuda, maju bersama-sama, terus melawan satu kerajaan musuh. Kira-kira gitu cerita. Nabi sudah kasih tahu, ini itu tiba-tiba akan kena panah dia, kena panah itu. Terus raja ini kan dia pakai otaknya. Oh, gimana caranya gue mensiasati hari malang itu ya? Karena sudah ada nubuat nih, bahwa kamu akan mati kena panah. Dia coba mensiasati, dia nyamar. Dia nyamar pakai baju prajurit, pakai baju perwira yang tidak terlihat kalau dia raja Israel. Oke ya, ini ya kasusnya ya. Jadi gitu ya. Jadi coba mensiasati nasib. Di sudut kejauhan sana ada prajurit yang bingung kan, raja Israel, karena dia dapat perintah nih, prajurit musuh serang raja. Di mana dia tembak, pokoknya fokus ke sono. Mereka bingung karena nggak kelihatan rajanya. Di mana ini? Frustasi nih orang ini. Dia lepas panah, tembak sembarangan. Hit. Itu panah itu. Panah sembarangan. Bayangin. Panah sembarangan dari musuh. Itu tiba-tiba masuk, kena di selah-selah baju sirah. Mati. Gitu. Anda bayangin. Itu kan kayak kebetulan. Gitu. Orang dunia bilangnya kebetulan. Sudah disiasati. Gitu. Sudah disiasati. Dan Raja Israel itu kan percaya okul. Percaya okultis. Menurut saya, siapa yang kasih masukan sama dia? Harus pakai baju sirah. Siapa yang kasih masukan? Bisa jadi panglimanya dia, bisa jadi nabinya dia, nabi Baalnya dia, nabi penyembah berhalanya dia. Oh, gini caranya. Menurut hitung-hitungan horoskop, kira-kira gitu. Kamu pakai baju pegawai itu anti bala. Karena saya merasakan energi negatif akan menyerang raja. Kira-kira gitu. Kamu harus siasati itu, tukar itu. Rumahmu kalau kamu pengen baik, itu pintu nggak boleh dengan pintu. Nanti celaka, bener ya? Pintu masuk sama pintu itu nggak boleh berhadapan. Karena kamu akan celaka nanti. Geser pintu itu ke samping. Jangan sama gini. Nanti rezeki masuk, dia keluar lagi. Siasati itu. Tapi kalau sudah nasib, Pak, mau disiasati, gimana pun, tiba-tiba musuh sembarangan, masuk. Tepat ke jantungnya, mati. Kebetulan atau tidak? Nasib. Sudah diatur di ilahi. Udah. Apapun engkau gini tuh. Apapun engkau coba mensiasati nasibmu. Coba. Nggak bisa engkau kalahkan itu. Itu yang akan mengalahkan kita. Ini dari sisi negatif. Dari sisi negatif. Wah, takut banget Anda dengar khotbah ini. Enggak. Tenang. Ada yang kedua nih. Yang kedua menarik nih. Itu peristiwa Rut dan Boas. Dia ada dalam kitab Rut pasal 2 ayat yang ketiga. Satu ayat aja kita baca, nanti saya akan jelaskan ceritanya. Rut 2 ayat 3. Oke, langsung saja.
Rut pasal 2 ayat yang ketiga. Mari baca bersama-sama. 2, 3. Pergilah ia, lalu sampai di ladang. Anda tahu nggak cerita ini, saudara? Tahu ya ceritanya? Siapa itu Rut? Rut itu janda yang malang karena suaminya meninggal. Punya mertua juga yang janda. Habis itu, habis ekonominya, mereka pindah ke negara yang lain gitu, Alkitab berkata. Lebih terpuruk lagi. Pulanglah mereka. Mantu yang satu ninggalin. Tersisa si Rut. Si Rut itu orang setia. Makanya saya kasih nama anaknya Asi itu Rut. Rut itu dalam definisi saya ya, Ibrani beda bahasa Ibrani. Tapi definisi saya, spirit Rut itu setia. Dia punya kesempatan untuk ninggalin mertuanya. Padahal udah gak ada ikatan kan. Mertua loh, kalau ibunya oke, ini mertuanya. Tapi dia setia pada komitmen. Nah, ini yang keren ya. Orang-orang yang setia pada komitmennya. Mertuanya udah bilang begini, udahlah, gue miskin. Lu ngapain ngikut gue miskin. Mendingan lu carilah suami yang kaya, dapat pangeran lah. Itu dapat nanti nggak apa-apa. Itu mertuanya juga keren, melepaskan anaknya. Sama-sama keren ini, tapi menantu bilang enggak. Justru karena lu susah, gue tetap akan ikutin lu. Siapa yang rawat kamu? Itu kan keren, saudara. Bener dah. Hari ini orang kalau susah sedikit sudah dia cari perahu yang lain, saudara. Gampang banget berpindah gitu loh. Iya kan, perusahaan Anda udah mau bangkrut, misal kata begitu, padahal Anda dapat banyak hal dari perusahaan itu. Saya punya teman, saya marahin dia. Gue tinggalin, Pak. Nggak bisa, bos lu itu kan bantu lu dari awal. Dia lagi susah, deket sama dia, bangun dulu dia, gitu loh. Begitu harus punya mental begitu. Jangan tiba-tiba ketika ada tawaran yang lain, dah bosku, kata gitu. Kalau bosmu itu susah ngurusin lu waktu itu, enak aja tiba-tiba ada satu lambaian tangan dari ikut gue, ikut langsung, saudara. Ditinggalin nih saudara-saudara yang mantap-mantap ini, saudara. Gak, saya nggak nyindir ya, cuma nabrak aja deh. Ya kan, bayangin ini, Rut itu setia banget, makanya keberuntungan sama dia. Anda harus belajar ini. Mau kerja keras, kalau Anda nasibmu nggak beruntung, habis. Rut, oke, dia tetap ikuti mertuanya. Kemana mertua pergi, makan gorengan, dia makan gorengan. Makan sego sambal rumah singgah, dia makan sego sambal rumah singgah. Tetap setia. Tuhan tahu kebutuhannya. Kebetulan baca Alkitab. Kebetulan. Itu tahu nggak saudara? Nasib itu kayak kebetulan. Beruntung itu podo. Kebetulan. Jadi nggak nyangka ya. Mati gitu. Tahu nggak beruntung itu apa sih? Hoki, laki, bejo. Apa sih itu? Begini, orang udah pasti nih di atas kertas hancur-hancur, tiba-tiba bisa selamat. Itu hoki, Pak namanya. Semua perusahaan bangkrut, tiba-tiba dia selamat. Hoki itu. Orang bilang hancur, tiba-tiba lewat. Itu beruntung tuh namanya. Katakan amin. Rut, dia mendapat invisible hand. Ada tangan yang tidak kelihatan, yang bahasanya di sini kebetulan. Lagi membungkut jelai, Tuhan kirim pangeran yang sugih banget ini. Sugih banget ini. Siapa yang namanya itu? Boas. Bayangin, Anda kan biasa kayak putri yang tersingkirkan kan begitu. Cinderella dianiaya sama saudara tiri segala macam. Anda bisa dapat pangeran. Tuh, liatin Rut. Jangan pakai kepintaranmu toh. Dengerin kata-kata mentor kamu, dengerin kata-kata pemimpin kamu. Beneran saya kasih tahu, ini penting banget. Tuhan tahu masa depanmu kok. Kita kan punya visi tahun ini, rancangan hari depan yang apa? Penuh dengan sejahtera. Tuhan udah setting hidupmu itu. Rancangannya beruntung ke depan. Asal kamu tetap pegang kesetiaan itu. Beneran saya kasih tahu. Tenang wae di bawah kaki Tuhan, tetap bekerja, tetap rajin tapinya gitu. Tiba-tiba engkau dipertemukan dengan orang-orang yang hebat. Tidakkah engkau melihat sejarah kita ini? Enggakah engkau melihat nih pelayanan yayasan kita? Itu waktu kami rintis dulu, orang-orang bilang, gaya tok ki, cacan nom, sok-sokan gitu. Orang no duit. Benar, memang kami nggak ada duit. Kami bukan pendeta besar. Perut besar iya gitu loh. Tapi kami punya nasib yang besar, katakan.
Kalau kami duduk ya, leader-leader duduk nih. Harusnya kita tahun ini gulung tikar. Harusnya kita tahun ini bubar. Kok bisa aneh? Kok ada lulus dari lubang jarum? Lolos begini, lolos begini, lolos begini. Tiba-tiba ada orang kita ketemu dengan orang-orang hebat. Kebetulan. Cuma ngomong begini, saya butuh kebetulan-kebetulan seperti itu. Kadang-kadang kan udah capek kan kita kerja, bener? Udah capek pelayanan, udah gimana Tuhan, apa lagi Tuhan? Anda butuh sentuhan kebetulan dalam hidupnya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Ini enggak, mungkin dunia udah panah Anda nih. Mati. Habis nih Rio usahanya. Habis nih Pak Samuel, habis. Panah gitu, pas tepat ke jantungnya. Tiba-tiba lewat. Gitu. Nah, itu kebetulan yang luar biasa. Bener nggak sih? Nasib harusnya, kalau harusnya nih dari hitungan manusia, mertua miskin, dia miskin, wanita pula. Di Israel itu kan wanita kelas 2 daripada pria. Wis, nggak ada akalan bisa sukses. Aneh. Dia disentuh dengan keberuntungan. Ayub itu, kalau Anda lihat videonya, kertas. Ini hari ini kita bukan ibadah. Sorry Mas. Bukan ibadah kita ini. Pakai putih-putih semua gitu. Bener kan? Betul. Tiba-tiba. Saya lihat durasinya cepat loh itu. Tapi kalau Anda tanya dia sampai buka-buka gini tuh bisa 1 menit kan. Dia mungkin juga bingung gimana buka. Ayub. Gini. Keluar bunda. Dia keluar sendirian. Ayo keluar bunda, dia lepas sendirian lah. Kalau bundamu gak bisa keluar gimana coba? Nyesel kamu. Tapi kalian berdua itu dilindungi keberuntungan oleh Tuhan. Betul, kalau bukan beruntung gak bisa. Dan peristiwa ini Anda tarik ke kehidupan. Berapa kali Anda itu dalam kondisi kayak gitu. Terbakar usahamu, terbakar keluarga, terbakar anak-anak. Tapi selamat. Selamat kita. Katakan amin. Mazmur 34 ayat 20. Coba kita baca. Kemalangan orang benar banyak. Terus, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saya bilang begini. Ada orang tanya, Pak, berarti kalau jadi orang benar nggak malang dong? Malang, Pak. Siapa bilang orang benar nggak ada masalah? Ada masalah. Siapa bilang semakin Anda dekat dengan Tuhan, lalu tiba-tiba nggak ada orang yang coba panah Anda dan buat Anda mati? Gitu. Banyak, Pak, gitu. Banyak. Tapi ini nih, kalau Anda punya spirit keberuntungan, Tuhan melepaskan dia pada waktu hari malam itu. Kita butuh itu hari-hari ini. Ini kan COVID nih. Usaha, apapun kan habis nih kita ini. Ada Tuhan yang bisa melepaskan Anda di hari malang. Kita percaya ada hari malang, ya. Kita percaya ada itu. Tapi kita juga percaya Tuhan di atas menguasai hari-hari hidupmu. Sehingga walaupun hari malang bagi dunia, pada engkau, Tuhan melepaskan itu dari hidupmu. Mazmur 41, ayat yang kedua. Dia berkata demikian. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Terus apa saudara? Tuhan meluputkan dia pada waktu celaka. Kan kita bertanya, iya hari malang. Tuhan melepaskan pada waktu hari malang. Iya benar kan? Tapi kan tidak dijelaskan. Kok bisa ya? Apa yang membuat Tuhan melepaskan yang ini, yang itu enggak? Gitu-gitu. Sama-sama malang. Yang satu lewat, yang satu kebakar, habis. Gitu. Apa yang membuat itu? Kan Tuhan melepaskan. Ini ternyata nih, kalau hati orang itu memperhatikan orang yang lemah dan miskin. Dalam Amplified berkata, miskin. Bukan hanya lemah, tapi miskin. Orang yang enggak punya apa-apa. Kalau Anda punya jiwa, punya roh, itu memperhatikan orang miskin. Aneh. Hidupmu beruntung. Ada orang berkata begini, gue lagi susah Pak. Masa gue, iya justru lu lagi susah, lu butuh keberuntungan untuk lepas dari susah itu kan.
Bener kan? Kita lagi butuh keberuntungan. Nah, Tuhan kasih tuh di depan kita tuh. Ada orang-orang yang lebih susah daripada kita. Dan harus tanganmu itu terbuka, diulurkan kebaikan kepada dia. Anda melakukan kebaikan kepada orang yang lebih susah, Anda sementara melakukan kebaikan bagi dirimu sebenarnya. Kami kalau dorong orang gini, orang kan sering salah sama kami nih. Mentang-mentang kami yayasan, maaf nih saya harus ngomong. Kalau kita sering kali berkata, ayo buat gerakan 10.000, ayo buat ini. Kita selalu disangka mencari-cari dana. Halo, kita udah 20 tahun di sini. Saya nggak punya deposito, nggak punya rumah saya ini. Kalau saya pengen kaya dari pelayanan ini, saya sudah punya rumah miliaran, saya punya no. Kalau saya suruh Anda bantu orang miskin, supaya Anda beruntung sebenarnya. Kalau saya suruh nih anak-anak ini, ayo lakukan supaya masa depanmu itu ada satu tangan yang invisible, yang nolong hidupmu, itu begitu. Kadang-kadang kita suka salah langkah kan dalam kehidupan. Kadang-kadang kemalangan itu dari kita sendiri kan, begitu. Malang itu dari cara kita nggak taat, kita malang beneran. Kadang-kadang dari kita loh malang itu. Tapi kalau hatimu baik, Pak, itu tiba-tiba ada jalan keluar gitu. Kalau hatimu baik gitu. Mungkin kamu salah langkah. Mungkin orang bilang, lah kamu salah langkah, nasibmu lah begitu. Begini. Dia lagi salah langkah, jangan dihakimi. Jangan. Dia itu kalau udah tertimpa masalah, itu udah hakim bagi dia itu. Jangan dihakimi, lebih terpuruk dia, kasihan. Tapi saya mau bilang begini. Sekalipun engkau salah langkah, Tuhan lagi persiapkan engkau untuk menerima kebaikan di saat engkau malang sekalipun. Sekarang waktunya berbuat kebaikan bagi orang. Kalau kami generasi emas menghimbau Anda, sebenarnya itu untuk menumpuk nasib-nasib baik dalam hidup. Berikan tepuk tangan untuk itu. Nggak usah ke dukun, nggak usah pakai mantra, nggak usah. Cukup berbuat baik kepada orang. Itu akan melindungi engkau dari mara bahaya. Mari bangkit berdiri.